Halo, selamat petang saudara. Kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya masih Sertaregan. Kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, akibat kebocoran tabung gas, sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Api berkobar dari atap salah satu rumah warga yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Warga yang panik langsung melapor tim damkar sektor Kalideres. Sambil menunggu tim damkar, warga beramai-ramai memadamkan api dengan peralatan seadanya. Enam unit mobil damkar Kalideres, Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melokalisasi api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Api telah menghanguskan seisi rumah dan satu unit sepeda motor. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian dan penyebab kebakaran diduga dipicu adanya kebocoran tabung gas kemudian menyambar ke mesin produksi. 4 pekerja terluka kemudian dirawat intensif di RSUD Kalideres, Jakarta Barat. Yang disewakan untuk produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Ke berita lainnya, saudara, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan dengan tangan terborgol dan membusuk di semak-semak kampung Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Penemuan jasad bermula ketika sejumlah warga mencium bau busuk yang menyengat dari sekitar lokasi kejadian. Saat dilakukan penyisiran, jasad tertutup semak ditemukan dengan kondisi membusuk hingga sulit dikenal. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap jasad tanpa identitas ini, didapati tangan korban dalam keadaan terborgol. Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Sementara kasus ini kini ditangani Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ya, badan sebenarnya utuh, tapi untuk muka dan sebagainya sudah membusuk ya, tidak bisa dikenali. Terkait informasi tangan terborgol itu betul, Pak? Betul, setelah dicek, kita identifikasi di TKP ditemukan bahwa korban tangannya ke belakang terborgol. Untuk jenis kelamin, Pak? Diduga perempuan ya, karena terdapat ada kerudung gitu. Informasi terbaru dari kasus penemuan jasad perempuan terborgol, kita temui jurnalis Kompas TV ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Ahadiat di Mapolda Metro Jaya. Bene, selamat petang. Informasi terbaru apa dari kasus penemuan jasad perempuan terborgol ini? Ya, Medok, memang kalau soal informasi terbaru atau terupdate, untuk informasinya sejak siang tadi, kalau dari pernyataan Kapolsek Cisauk AKP Dadi Arsya menerangkan bahwa 3 terduga pelaku ini sudah diamankan atau sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Catatan adalah masih terus mengkonfirmasi dalam hari ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes ADA. Duga pelaku ini sudah diamankan pihak Resmob dari Polda Metro Jaya, dan untuk terkait hal tersebut memang juga masih didalami terkait dengan ketiga terduga pelaku. Yang juga menjadi pertanyaan adalah memang Medop soal motif pembunuhan ini sendiri. Memang ketika ditemukan pada saat hari Rabu 16 Juli yang lalu, memang ditemukan oleh seorang warga begitu ya di daerah Desa Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang, di mana ketika itu memang warga mencium bau busuk dari arah belakang rumah, tepatnya di area semak-semak, dan ketika ditelusuri memang terdapat sesosok jenazah yang ditemukan tewas
sehingga memang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cis dan informasinya pada saat yang sama juga langsung dilakukan olah TKP. Nah, dari hasil olah TKP dan juga kejadian tersebut memang didapati bahwa ketika korban ditemukan ini tangannya terborgol begitu ya, Medop, dan juga ditemukan bahwa korban jenazahnya ditutupi dengan jas hujan berwarna merah muda dan juga kerudung berwarna ungu. Ini juga yang menjadi poin bagi pihak kepolisian begitu ya, soal borgol, dan memang hingga saat ini informasinya masih dilakukan identifikasi lanjutan untuk korban karena memang ketika kondisi jenazah korban ini sulit untuk diketahui atau diidentifikasi, sehingga memang pihak kepolisian langsung membawa jenazah Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lanjutan. Dan memang sampai saat ini kami masih kasus ini. Begitu, Medok. Baik, terima kasih. Laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Hadiat langsung dari Polda Metro Jaya.